Sementara untuk fase generatif, pupuk daunnya lebih kaya fosfor dan kalium. Melon tumbuh sehat. Pruning pada tanaman melon biasanya dilakukan dalam beberapa buah yang kurang bagus bisa kita buang agar nutrisi terserap ke buah. Adalah antrakol, dakonil, amistartop, dan ridomil. Hubungan buah melon biasanya dimulai saat buah berumur sekitar 30. Halo Sobat Misi TV, salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas tentang cara tanam melon dari awal sampai panen. Langkah awal menanam melon yang baik dan benar dimulai dari pemilihan benih yang berkualitas. Setelah itu, persiapkan lahan tanam, bisa di bedengan atau polybag, dengan menambahkan pupuk kandang atau kompos. Jangan lupa pasang ajir atau penyangga sebelum tanam, agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Ajir yang cocok untuk tanaman melon adalah ajir yang kuat dan mampu menopang bobot buah. Anda bisa menggunakan ajir kayu, bambu, atau bahkan tali rafia yang dirangkai. Ajir akan membantu tanaman tumbuh tegak dan buahnya terhindar dari kotoran yang ada di tanah. Oke, secara umum, pemupukan melon bisa dibagi menjadi 3 fase, yaitu pemupukan awal, fase vegetatif, dan fase generatif. Pemupukan awal dilakukan sebelum tanam benih. Fungsinya untuk memberikan nutrisi dasar pada tanah. Untuk pemupukan awal, pupuk yang mengandung unsur hara makro seperti N, P, dan K itu penting. Pupuk NPK bisa jadi pilihan. Nah, kalau untuk fase vegetatif, tambahkan pupuk yang kaya nitrogen untuk mendorong pertumbuhan daun dan batang. Sedangkan pada fase generatif, pupuk yang tinggi fosfor dan kalium diperlukan untuk pembungaan dan pembuahan. Untuk dosis, itu bisa berbeda-beda tergantung jenis pupuk dan kondisi tanaman. Tapi, sebagai gambaran umum, fase awal cukup menggunakan pupuk NPK sekitar 10-15 gram per pohon. Kemudian, fase vegetatif dan generatif, dosisnya bisa dinaikkan menjadi 20-30 gram per pohon setiap kali pemupukan. Interval pemupukan sekitar 10-14 hari ya. Oh ya, pupuk bisa diberikan dengan cara ditabur atau dilarutkan dalam air. Ada banyak merek pupuk NPK yang bisa dipilih, seperti pupuk NPK Mutiara, Grower, atau Ponska. Tapi saya sarankan untuk memilih pupuk yang kandungannya seimbang, terutama untuk fase awal. Pemupukan pertama biasanya dilakukan sekitar 7-14 hari setelah tanam. Tapi ini bisa berbeda tergantung jenis pupuk dan kondisi tanaman Anda. Kelebihan nitrogen di fase vegetatif bisa memacu pertumbuhan daun yang sangat lebat, tapi tanaman bisa jadi kurang kokoh dan rentan terhadap penyakit. Pembentukan bunga dan buahnya juga bisa terhambat loh. Jadi penting banget untuk menjaga keseimbangan nutrisi. Nitrogen yang berlebihan juga bisa memicu pertumbuhan jamur dan penyakit lain pada tanaman melon. Jadi, penting untuk memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman pada setiap fase. Untuk pupuk daun, ada beberapa jenis yang bisa Anda gunakan, tergantung fase pertumbuhan melon ya. Misalnya, saat tanaman masih muda atau fase vegetatif, Anda bisa memilih pupuk daun yang kaya nitrogen untuk mendukung pertumbuhan daun dan batang. Nah, saat mulai berbunga dan berbuah, pupuk daun yang mengandung fosfor dan kalium lebih dibutuhkan untuk mendukung pembentukan buah. Untuk menyeimbangkan nutrisi, ada baiknya Anda melakukan pemupukan secara berkala dan sesuai rekomendasi berdasarkan fase pertumbuhan tanaman. Anda bisa menggunakan pupuk daun dengan kandungan nitrogen yang lebih rendah dan pupuk daun yang mengandung fosfor dan kalium yang lebih tinggi saat tanaman mulai berbunga. Selain itu, penting juga untuk memantau kondisi tanaman dan melakukan pemupukan tambahan jika diperlukan. Pupuk daun untuk fase vegetatif biasanya mengandung nitrogen yang lebih tinggi. Ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan akar, daun, dan batang. Sementara untuk fase generatif, pupuk daunnya lebih kaya fosfor dan kalium untuk mendukung pembentukan bunga dan pematangan buah. Untuk buah melon yang manis, besar, dan bernutrisi, perhatikan pemupukan yang tepat sesuai fase pertumbuhan. Selain itu, lakukan penyerbukan manual jika diperlukan, seleksi buah untuk mendapatkan hasil terbaik, dan jangan lupa untuk melakukan pruning dengan benar. Terakhir, optimalkan penyiraman sesuai kebutuhan tanaman agar melon tumbuh sehat. Pruning pada tanaman melon biasanya dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap awal biasanya dilakukan saat tanaman berumur sekitar 15-20 hari setelah tanam. Fokusnya adalah membuang tunas baru yang tumbuh di bagian bawah. Kemudian, pruning lanjutan dilakukan untuk memfokuskan pertumbuhan pada beberapa cabang utama dan membuang daun yang sudah tua atau rimbun. Pada fase awal, pruning dilakukan untuk menghilangkan tunas muda yang tumbuh di ketiak daun pertama sampai ketiga. Hal ini bertujuan agar nutrisi fokus ke pertumbuhan batang utama.
Kemudian pada fase vegetatif dan generatif, pruning dilakukan untuk membuang tunas baru yang tidak diperlukan, daun yang sudah tua atau kering, dan membatasi jumlah buah per pohon agar kualitasnya baik. Seleksi buah biasanya dilakukan ketika bakal buah berukuran sebesar bola pingpong atau berusia sekitar 35-38 HST. Caranya, pilih satu buah terbaik dari setiap cabang atau ruas yang sudah kita tentukan, misalnya di ruas ke-6, ke-7, atau ke-8. Buah yang dipilih harus sehat, bentuknya normal, dan tidak ada cacat. Buah yang kurang bagus bisa kita buang, agar nutrisi terserap ke buah yang kita pelihara. Saat buah melon mulai tumbuh, beberapa hama dan penyakit bisa menyerang. Hama yang sering adalah lalat buah yang bisa membuat buah menjadi busuk. Penyakit yang juga bisa muncul adalah antraknosa yang menyebabkan bercak hitam pada buah. Ada beberapa cara untuk mengatasi jamur pada tanaman melon. Pertama, pastikan ada sirkulasi udara yang baik di sekitar tanaman dengan cara memangkas daun yang terlalu lebat. Kedua, gunakan fungisida sesuai dosis anjuran jika diperlukan. Penting juga untuk membersihkan area pertanaman dari sisa-sisa tanaman yang terinfeksi jamur. Untuk lalat buah, Anda bisa memasang perangkap kuning dengan perekat atau menggunakan pestisida berbahan aktif misalnya Fenthion. Sementara untuk antraknosa, gunakan fungisida berbahan aktif misalnya Mancozeb atau Propinep. Penting untuk membaca petunjuk penggunaan pestisida dengan benar ya, dan gunakan alat pelindung diri. Beberapa fungisida yang bagus untuk mengatasi jamur pada tanaman melon mengandung bahan aktif seperti Mancozeb, Chlorothalonil, Azoxystrobin, atau Difenoconazole. Contoh merek fungisida tersebut adalah Antrakol, Daconil, Amistartop, dan Ridomil Gold. Penggantungan buah melon biasanya dimulai saat buah berumur sekitar 35-40 hari setelah tanam, atau ketika buah sudah berukuran sebesar bola pingpong. Pada fase ini, buah mulai membesar dan bobotnya juga semakin bertambah. Saya bantu dengan langkah-langkah mudah untuk menggantung buah melon. Pertama, siapkan tali rafia yang cukup kuat dan tidak mudah putus. Lalu, ikatkan tali tersebut pada tangkai buah dengan hati-hati. Pastikan ikatan kuat tapi tidak melukai tangkai. Setelah itu, gantungkan tali rafia tadi ke cabang tanaman atau ke ajir yang sudah ada. Pastikan posisi buah menggantung dengan nyaman dan tidak membebani cabang tanaman. Setelah buah melon besar, perlakuan yang penting adalah memastikan buah tetap aman dan mendapatkan nutrisi cukup. Anda bisa memasang penyangga agar buah tidak bersentuhan langsung dengan tanah yang bisa memicu pembusukan. Selain itu, tetap perhatikan penyiraman dan pemupukan secara berkala ya. Hama dan penyakit pada melon memang sering jadi tantangan. Beberapa hama penting yang harus diwaspadai adalah kutu daun, lalat buah, ulat gerayak, dan tungau laba-laba. Mereka bisa merusak daun, batang, bahkan buah melon Anda. Untuk menanggulanginya, Anda bisa melakukan beberapa cara. Penggunaan pestisida harus dilakukan dengan hati-hati ya, dan sesuai anjuran. Untuk hama kutu daun dan tungau, insektisida berbahan aktif misalnya imidacloprid atau spinosad bisa digunakan. Untuk lalat buah, gunakan pestisida dengan bahan aktif seperti Fenthion atau Malathion. Selalu perhatikan dosis dan cara penggunaan pestisida sesuai petunjuk pada kemasan ya. Setelah pemupukan, perawatan melon juga penting loh. Hal yang perlu dilakukan adalah penyiraman yang teratur, terutama saat tanaman masih muda atau saat musim kemarau. Selain itu, penting juga untuk melakukan penyiangan agar tanaman melon tidak berebut nutrisi dengan gulma. Untuk dataran rendah, beberapa varietas yang cocok itu seperti varietas melon golden, ada Exis F1, Kabita F1, atau Delon 65. Nah, kalau untuk dataran tinggi, melon yang tahan terhadap suhu dingin bisa jadi pilihan. Contohnya, varietas melon yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Setelah panen, pastikan melon disimpan dengan baik agar kesegarannya terjaga. Melon bisa disimpan di suhu tubuh ruangan jika belum terlalu matang, atau di lemari es jika sudah matang, untuk memperlambat proses pembusukan. Agar melon tetap segar, hindari mencuci melon sesaat sebelum disimpan. Cuci saat akan dikonsumsi ya. Selain itu, simpan di tempat yang sejuk dan kering, atau di lemari es jika ingin lebih tahan lama.